Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model strategi pembelajaran Super Brain. Makalah ini disusun oleh Farida Nurrahmawati dan saya sendiri, Astrid Lestanti. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Semua perilaku manusia dikendalikan oleh otak. Demikian juga dengan peserta didik. Sifat masing-masing peserta didik juga akan berbeda karena masing-masing memiliki perbedaan struktur komposisi otak. Adapun kunci membangun karakter pada peserta didik adalah dengan membangun struktur otak secara optimal sejak usia dini. Oleh karena itu, perlu bagi para pendidik untuk memiliki pribadi yang lembut agar menjadi tepat pertumbuhan karakter yang positif bagi anak. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep metode pembelajaran Super Brain? 2. Mengapa menggunakan metode pembelajaran Super Brain? 3. Bagaimana strategi metode pembelajaran Super Brain? 4. Bagaimana aplikasi metode pembelajaran Super Brain dalam KBM kegiatan belajar mengajar? Tujuan. 1. Untuk mengetahui konsep metode pembelajaran Super Brain. 2. Untuk mengetahui metode pembelajaran Super Brain. 3. Untuk mengetahui strategi metode pembelajaran Super Brain. 4. Untuk mengetahui aplikasi metode pembelajaran Super Brain dalam KBM. Bab 2. Pembahasan. Konsep metode pembelajaran Super Brain. Metode pembelajaran Super Brain menjelaskan tentang bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak, yaitu otak emosional, otak sosial, otak kognitif, otak kinestetik, dan otak reflektif. Menurut Barbara K. Given, 1. Otak emosional berperan dalam membangkitkan hasrat belajar. 2. Otak sosial berperan dalam membangun visi untuk melihat apa yang mungkin atau peluang. 3. Otak kognitif berperan dalam menumbuhkan niat untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan. 4. Otak kinestetik berperan dalam mendorong tindakan umat mengubah mimpi atau ide menjadi kenyataan. 5. Objek reflektif berperan dalam mendorong berpikir tingkat tinggi yang akan membuat kebijakan yang membuat seseorang belajar mampu dan mau berpikir yang senantiasa mengingat dan mengagungkan kebesaran Tuhannya. Adapun menurut M. Siklin, proses evaluasi mengacu pada 3 bagian otak manusia, yaitu otak besar neokorteks, yaitu memiliki fungsi untuk berbahasa, berpikir, belajar, memecahkan masalah, merencanakan, dan mencipta. 2. Otak tengah sistem limbik berfungsi untuk interaksi sosial, emosional, dan ingatan jangka panjang. 3. Otak kecil, otak reptil berfungsi untuk bereaksi, naluriah, mengulang, mempertahankan diri, dan ritualis, serta sebagai pusat keseimbangan mengkoordinasikan kerja otot dan posisi tubuh. B. Alasan menggunakan metode pembelajaran Super Brain. Sebagai metode baru, metode pembelajaran Super Brain cocok untuk diterapkan oleh para pendidik dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Di antara beberapa alasannya adalah sebagai berikut. 1. Dapat memberikan perubahan mendasar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. 2. Meminimalisir adanya perkembangan emosi negatif. Perlu diketahui bahwasanya kurangnya stimulasi dan eksplorasi terhadap otak anak akan menghambat perkembangannya. Hal ini dibuktikan pada hewan yang dipelihara di kebun memiliki otak 20% sampai 30% lebih kecil dibandingkan dengan hewan yang dipelihara di dalam air. 3. Menjadikan karakter anak semakin kuat. Dalam membentuk karakter anak, otak kiri dan otak kanan bekerja seimbang. Otak kanan akan menyatukan perasaan benar atau salah yang merupakan domain otak kanan dengan pengetahuan baik dan buruk yang merupakan domain otak kiri. 4. Peserta didik mampu merekam dan menyimpan informasi dengan baik. C. Strategi metode pembelajaran Super Brain. Pelajaran dengan berorientasi kepada upaya pemberdayaan potensi peserta didik. Ada 3 strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi metode Super Brain. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang lingkungan berpikir peserta didik. Kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menghindari situasi pembelajaran yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman dan tidak senang terlibat di dalamnya. Ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik.
serta peserta didik sebagai pembelajaran dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk dapat membangun pengetahuan mereka, sedangkan pendidik berusaha membangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh peserta didik beraktivitas secara optimal. D. Aplikasi metode pembelajaran Superbrain. Dalam metode pembelajaran Superbrain, pendidik sering memberikan soal-soal materi pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir peserta didik dari mulai tahap pengetahuan knowledge sampai tahap evaluasi. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Untuk pembelajaran dalam kelas diiringi dengan musik yang desain secara cepat sesuai kebutuhan di kelas. Di samping itu, bisa menggunakan anggota tubuh untuk merangsang kerja otak. Misalnya, mata peserta didik digunakan untuk membaca dan mengamati, tangan bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, dan mulut peserta didik aktif bertanya dan berdiskusi. Bab 3 penutup. Kesimpulan, metode pembelajaran Superbrain menjelaskan tentang bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua komponen otak. Alasan menggunakan metode pembelajaran Superbrain diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat memberikan perubahan mendasar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. 2. Meminimalisir adanya perkembangan emosi negatif. 3. Menjadikan karakter anak semakin kuat. 4. Peserta didik mampu merekam dan menyimpan informasi dengan baik. Ada 3 strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi metode Superbrain, yaitu 1. Menciptakan lingkungan belajar yang menantang lingkungan berpikir peserta didik. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. 3. Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik. Dalam metode pembelajaran Superbrain, pendidik sering memberikan soal-soal materi pelajar yang memfasilitasi kemampuan berpikir peserta didik. Selain itu, bisa juga dengan melakukan pembelajaran di luar kelas pada saat tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah lebihnya, kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.